Halo sahamologer, senang sekali malam hari ini Bibo bisa bersama-sama hadir di live IG Sahamologi yang akan membahas satu topik yang istimewa karena memang topik ini mungkin jarang dibahas ya di akun-akun Instagram lain karena memang mungkin mereka fokus pada analisis, mereka fokus pada bahas emiten. Maka malam hari ini Bibo akan coba mengajak teman-teman sahamologers untuk paham tentang profesi-profesi apa sih yang terkait dengan di industri pasar modal ini. Nah, salah satunya adalah profesi investor relation ya. Profesi investor relation ini adalah salah satu profesi yang saat ini mungkin akan jadi booming ya karena banyaknya perusahaan-perusahaan yang akan IPO. Nah, bersama Bibo akan hadir salah seorang investor relation dari salah satu perusahaan poultry terkemuka di Indonesia, Zevanya Halim. Kita akan undang Zevanya untuk tampil. Iya, kita invite Zevanya-nya. Sebentar ya. Oke. Hai Zevanya, Halo, apa kabar? baik, 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 Senang banget baik. nih malam hari ini bisa kembali kita ketemu ngobrol-ngobrol dan kalau kemarin mungkin kita bicara tentang emiten, nah sekarang kita akan ngomong tentang profesi dari investor relation karena kita tahu Devanya adalah salah seorang investor relation dari salah satu perusahaan atau emiten di poultry yang terkemuka di Indonesia. Nah, mungkin banyak nih followers Bibo yang nggak paham ya tentang profesi dari investor relation. Nah, mungkin kan juga mereka meraba-raba. Nah, jangan-jangan nanti profesi ini akan jadi sebuah profesi yang akan booming ya, mengingat begitu Hmm, banyaknya perusahaan-perusahaan yang IPO dari tahun kemarin, tahun sekarang dan ke depan ya. Nah, sebenarnya boleh diceritain nggak sih Zev, investor relation itu fungsinya apa sih di perusahaan atau di sebuah emiten? iya, jadi investor relation itu mungkin agak sedikit mirip sama public relation ya. Jadi tujuannya itu adalah Mm-mm. untuk jadi jembatan sama investment community gitu. Investment community ada siapa aja? Ada investor institusi, ada analis ya, equity analis, kemudian juga ada investor retail kayak gitu. Oke, Jadi yang karena kan banyak orang mungkin lebih familiarnya sama Markom gitu ya, atau familiarnya beda-beda. sama apa public relation gitu ya, beda ya. Kita Oke, lebih nah urusan dia saham. lebih jadi kamu lebih banyak menghandle ke komunitas-komunitas investor, kemudian juga stakeholder-stakeholder dari apa ya, dari pasar modal ya, ke bursa, Betul. OJK, mungkin seperti itu ya. Oke, oke, oke. Nah, eh, kalau boleh tahu, Zev, job desk-nya sendiri dari IR itu atau investor relation itu sebenarnya seputar apa sih? Job desk-nya jadi gini, IR itu ada macam-macam nih. Jadi ada yang Mm-mm. IR memang dipilih apa ditunjuk emiten untuk sebagai admin doang, ada ngaturin-ngaturin meeting gitu ya. Ada Mm-mm. juga IR tugasnya itu untuk dia sebagai IR aja, jadi seputaran apa namanya investment community gitu ya, kita update secara apa kalau ada update entah itu operational, baik itu daily atau weekly atau bahkan earnings itu udah pasti ya kita adain analis meeting tiap quarter gitu, kita undang investment community, kita jelasin trennya ini kenapa misalnya penjualannya menurun atau kenapa marginnya squeeze dan lain sebagainya, view kita ke depan gimana, itu kita jelasin semua. Nah, itu khusus yang untuk emiten nunjuk IR, khusus yang IR doang gitu. Tapi ada emiten yang nunjuk IR-nya untuk IR plus corporate secretary. Ada juga yang kayak gitu. Mm. Jadi ngerjain, kalau corporate secretary ngerjain berarti kayak annual report gitu. Terus kita dealing Mm-mm. with OJK dan bursa gitu ya. Jadi lebih ke bagian administrasi legalnya lah untuk saham gitu ya, Mm-mm. ke sebagainya. Ada juga yang kayak begitu gitu. Jadi IR ada macam-macam gitu. Kalau aku Mm-mm. kebetulan yang memang dikhususkan untuk investor relation aja nih gitu. Jadi aku Mm-mm. nggak handle annual report, aku nggak handle OJK ataupun bursa ya kadang-kadang ya gitu. Mm-mm. Jadi hanya investment community. Jadi memang kalau boleh dibilang ini skopnya bisa luas ya, mulai dari hanya terkait dengan relationship ke investor, ada juga yang apa namanya
mengelompokkan ke komunitas yang lebih luas, sampai ke hal yang lebih teknik dan legal. Nah, kalau boleh tahu biasanya kalau divisi ya atau bagian humas atau sorry bagian investor relation ini atau unit investor relation ini reportingnya kalau level boardnya kemana ya biasanya? Tadi kamu bilang ke corporate secretary gitu ya, atau gimana? Ya, jadi mostly khususnya untuk perusahaan swasta, emiten swasta, termasuk aku ya di perusahaan swasta, itu reportnya ke CFO langsung. Oh, ke Eh, CFO. kita kayak satu tim nih, IR sama CFO Mhm. gitu. Berikut juga kalau aku langsung owner juga ya, jadi kadang kita bertiga gitu update Mhm. investor. Tapi ada Mhm. juga mungkin yang pemerintah gitu yang state owned gitu BUMN Ya. itu reportnya ada bisa ke corporate secretary kayak gitu. Jadi nggak langsung ke director level. Walaupun kita tetap involve director ya. Kadang ke Mhm. investor butuh ketemunya sama yang level director level atau CEO, ya kita meeting bareng mereka gitu. Jadi pokoknya ya Oke. lah sama board ya. Oke, oke. Menarik nih, menarik. Karena kan ada yang bilang bahwa investor relation ini juga sebagai ujung tombak perusahaan terbuka ya. Mungkin kalau perusahaan-perusahaan belum terbuka, mungkin tidak melihat fungsi investor relation ini sebagai fungsi yang kritikal. Ya, tapi kalau orang Hmm. udah perusahaan terbuka, ini melihat sebagai perusahaan kritikal karena kan memang buat apa sih kita misalnya let's say punya revenue bagus, punya performance bagus, punya result bagus, tapi tidak dikomunikasikan secara clear dan jelas kepada para investor, which is adalah mereka sebenarnya pemilik perusahaan secara tidak langsung lewat kepemilikan saham gitu loh. Nah, mungkin bisa bisa dielaborate sedikit nggak sih apa ya mengenai why investor relation ini bisa sebagai salah satu critical kesuksesan sebuah perusahaan sehingga dia bisa survive dan bertahan di uh, 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 investor gitu. Iya, jadi dia itu soalnya investor relation tuh mewakili perusahaan ya. Jadi kita Mm-mm. harus ngerti dari sisi operational, kita harus ngerti view-nya manajemen mau kemana gitu. Jadi makanya kenapa dibilang ujung tombak karena kita benar-benar mewakili CEO ya jatuhnya ya, Mm-mm. mewakili CEO, mewakili CFO gitu, atau direktur operasional gitu. Jadi semuanya. Makanya kenapa dibilang ujung tombak dan ngerti atau enggaknya investment community dengan apa saham kita atau industri kita itu dari investor relation, seberapa sering dia ngupdate investment Mm-mm. community. Kan investor itu terutama yang institusi ya, mereka kan punya portfolio banyak gitu yang mereka harus monitor Mm-mm. gitu kan, dan berbagai macam sektor. Nah ya itu kita perlu ingetin mereka terus, ini loh sektor gua nih kayak gini cycle-nya, jadi sampai mereka ngerti gitu. Makanya kenapa investor relation Mm-mm. penting banget. Sementara kalau board level, CFO, CEO, bahkan owner nggak ada waktu buat ngupdate terus Mm-mm. kayak begitu. Gitu. Makanya Mm-mm. kenapa penting sekali gitu. Oke, menarik, menarik. Nah, terkait dengan, nah ini kan ya, profesi investor relation kan biasanya kadang-kadang ya ditampilkan di publik, kemudian juga dikenal publik gitu. Pernah nggak ada kisah-kisah yang misalnya, let's say ada inquiries atau request gitu ya, misalkan pada saat sahamnya turun gitu ya, terus ada yang email kamu, ini gimana ya saham gue turun ARB berhari-hari gitu kan? Pernah nggak yang kocak-kocak kayak gitu? Nih Uh, banyak nih yang mungkin 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 kalau kalau tadi kamu bilang kalau kamu tadi bilang investor relation itu adalah sebuah profesi yang menjadi ujung tombak karena bisa menjembatani investor dengan kepentingan internal gitu ya. Mungkin kalau yang saat ini banyak yang nyangkut-nyangkut nih ya, nyangkut di saham-saham tertentu ya, itu mungkin udah deh gue nanya ke analis nggak ngerti dijawab, udah deh gue komplain ke investor relationnya deh. Pernah nggak kejadian-kejadian kayak gitu tuh? nah, mungkin lebih ke arah ini ya. Karena kalau investor relation lebih banyak mostly dealingnya sama institusi investor. Lebih Mm, banyak mm, daripada, makanya mereka lebih ke arah komplainnya itu mungkin bukan harga saham turun ya. Kalau harga saham turun mereka lebih nanya cuma kayak ada apa sih gitu. Tapi mereka nggak marah mm, gitu. Mereka mm, lebih mm, marahnya itu misalnya kalau kita ngasih
view yang apa istilahnya menjanjikan lah gitu. Wah kita optimis banget nih kita bakal naik revenue sekian sekian, ternyata nggak achieve. Nggak. Nah Mm-mm. dan terjadi berkali-kali, jadi kesannya kan kita bohong. Nah itu Mm-mm. marah, gitu. Ya. Dan kalau udah kayak begitu artinya ini jangan-jangan nih kalau dia ngomong apa lagi udah deh we don't want to trust them again lah gitu ya, karena kan yang terjadi adalah bluffing aja gitu kan, promise 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 tapi deliverable-nya segitu-gitu aja gitu kan. Very interesting, very interesting. Nah, kalau boleh tahu, biasanya kalau orang untuk berkarir di apa ya, di investor relation ini kebanyakan kebanyakan itu pendidikannya, background ilmunya apa, dan juga skill yang harus dikuasai skill apa ya? Oke, jadi investor relation karena kita perlu ngerti laporan keuangan dan kita juga harus Mm-mm. buat peer comparison. Jadi komparasi antara kita sama kompetitor yang TBK gitu ya. Kita report ke Mm-mm. BOD itu, untuk si BOD ini ngelihat posisi kita tuh ada di mana gitu kan di antara kompetitor. Makanya perlu nomor satu adalah background corporate finance. Karena kita ngebedah tuh laporan Mm. keuangan gitu. Terus Mm. yang kedua juga harus mengerti of course capital market industry, how it works gitu. Kemudian yang ketiga lebih ke arah soft skill sih, kayak skill untuk komunikasi, networking gitu. Mm. Itu sih. Jadi lumayan berat ya. Jadi nggak sembarangan sebenarnya orang bisa bisa memiliki atau start di investor relation profession gitu ya. Ada asosiasinya nggak atau ada wadahnya nggak sih di Indonesia? Oh ada, kita ada asosiasi khusus untuk emiten ya, bukan asosiasi Mm-mm. investor relation, tapi ke Mm-mm. asosiasi emiten biasanya. Ada Gitu. ya. Tapi kalau investor relationnya sendiri nggak ada sih. Oke. Ada ini nggak, ada kayak kursus atau pelatihan yang menghususkan tentang development dari investor relation employees lah, ada nggak di luaran sana setahu kamu gitu? Kalau di luar sana ada yang nerbitin bahkan semacam sertifikat atau apa namanya, ya sertifikat kayak gitulah ya, professional education gitu banyak sih. Hmm. Cuma kalau di Hmm. Indonesia mungkin kita tidak butuh yang seperti itu, tapi di Indonesia lebih dicari yang orang-orang dari analis, equity analis, di hire jadi Hmm. investor relation. Atau mungkin dia di bagian corporate finance di emitennya diangkat jadi investor relation, biasanya gitu. Oke, jadi dia bisa progressing dari apa ya tadi ya, kayak kamu kan analis saham, kemudian juga corporate finance, kemudian mungkin ditambahin skill komunikasi, ditambahin skill networking, karena kan banyak orang sekarang kalau yang namanya analis itu kan cenderung ngelihat uh, data dan komputer doang gitu. Kalau investor relation kan lihat data, kemudian menginterpretasikan sesuai dengan visi misi dari perusahaan dan mungkin juga Betul. BOD kepada komunitas investor. Nah, it's very interesting sih, it's very interesting. Bahkan juga kalau dilihat itu ada etikanya nggak, ada kode etik nggak seorang investor relation itu? Oh pasti, karena kita kan berhubungan dengan pihak luar, pasti ada kode etikanya. Contohnya, kita nggak boleh bluffing, gitu. Hmm. Makanya nggak boleh kita menyampaikan sesuatu yang kita tahu itu nggak benar, gitu. Hmm. Hmm. Misal, sering ditanya view deh, gitu. View tahun Hmm. depan gimana? Misalnya revenue naik berapa? Kalau revenue kita masih bisa jawab, tapi kalau karena industrinya volatile, jadi net profitnya kan nggak pasti gitu ya, nggak berani Hmm. kita jawab. Misalnya ada investor atau analis nanya net profit tahun depan berapa, targetnya margin berapa, kita Hmm. nggak berani jawab gitu. Hmm. Jadi Oke, jadi harus, memang harus iya, betul-betul ada landasan yang clear apa yang mau dilakukan. Jangan misalnya sekedar untuk asal bapak senang lah gitu ya, nggak taunya beda gitu kan. Oke, jadi memang iya. harus transparan ya, mungkin ya, etika yang paling penting transparan ya. Iya, lebih ke arah ini sih, kita walaupun keadaannya, kita harus nyampein apa adanya, tapi cara penyampaiannya itu, misalkan keadaannya lagi bearish gitu ya, lagi Mm-mm. jelek gitu ya, industrinya atau perusahaannya. Gimana cara kita menyampaikan apa adanya jujur dengan cara yang bullish. Nah, itu Mm-mm. skill dari seorang investor relation
Ya, jadi gitu. dalam arti menceritakan tentang bad news tapi nggak harus membuat orang jadi jadi menangis atau jadi terharu ya, tapi melihat ke sisi positifnya seperti itu ya mungkin ya. Karena Ya, kita sebagai tetap optimis kan, oke. gitu. Nah, kalau saat ini kan kita lihat kan di perusahaan-perusahaan TBK ya, itu kan sudah ada website-website ya, udah ada misalkan Telkom, Indosat seperti itu. Nah, kan ada pilihan menu investor relation. Itu biasanya kontennya tentang apa sih? Iya, Mungkin orang itu selama ini kan kalau ngelihat konten-konten websitenya investor itu kan cuma lihat produk, kemudian ada promo apa, kalau misalkan ada produk, ada kaitan dengan retail ya. Nah, ketika buka investor relation itu biasanya isinya apa sih? Yang hygiene apa ya? iya, yang pasti beda-beda ya tiap emiten. Mm-mm, Cuma mm-mm, mostly itu sama, ada kayak annual report, laporan keuangan per quarter, kemudian juga ada apa presentation kita yang tiap quarter kita update. Terus ada juga laporan apa namanya pengumuman ke apa pihak capital market ya, kayak kita mau ngadain misalnya RUPS dan lain sebagainya. Terus juga ada apa research coverage juga, biasanya kayak gitu. Itu yang umumnya seperti itu sih. Tapi ada juga yang mm-mm. di chartnya kita, harga saham kita, berapa market cap dan lain sebagainya gitu. Ada juga yang kayak gitu. Oke. Jadi salah satu yang paling penting di sini adalah di dalam website perusahaan terbuka, bagian investor relation itu biasanya paling banyak orang bisa mengakses informasi tentang quarterly dan annual performance ya. Jadi laporan keuangan seperti itu. Jadi kalau misalnya perusahaan-perusahaan, ketika kita hendak berinvestasi, ketika kita bertanya, ini perusahaan ini performanya kayak gimana sih tahun ini gitu, memang ada baiknya selain melihat di websitenya idx.co.id, mereka bisa go through detail di website dari perusahaan terbuka di bagian investor relation ya, bagian bagian annual report atau quarterly report. Oke, Betul. good, 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 good. Nah, nih ada satu nih yang ini ngelihat. Wah, lihat Anya, ini Anya nih apa namanya IR. Boleh nggak sih sebagai seorang investor gitu punya misalkan punya 10-20 lot gitu ya. Kita bisa kontak nggak sih ke IR ke bagian investor relation dan kalaupun boleh gitu ya. Konteksnya untuk apa ya yang mungkin lebih lebih apa ya lebih lebih suitable gitu, lebih lebih layak gitu loh. Jadi kan nggak boleh kan Hmm. kok komplain sahamnya ARB komplain, terus udah gitu sahamnya downtrend komplain gitu ya. Akhirnya kerjaannya investor relation cuma menjawab apa ya, eh, mohon maaf kami kayak gitu doang kan. Kami nggak bisa Iya, lebih ke ini ya, operational. Sifatnya yang hmm, operational. Misalkan nanya, aku kan di poultry, nanya misalnya, oh hmm, harga ayam berapa gitu. Nah itu kita jawab, atau cost-nya kita gitu, harga jagung berapa sekarang gitu. Atau misalkan nanya view-nya manajemen tahun ini gimana, atau expansion plan kita lagi mau bangun apa, terus progresnya gimana, kayak hmm, gitu. hmm. Jadi memang lebih banyak apa ya lebih banyak ke arah yang terkait dengan operational, yang terkait dengan bagaimana perusahaan mendeliver apa yang sudah menjadi komitmen ya. Misalnya kayak contoh perusahaan baru saja IPO, kemudian dia bilang bahwa oh saya akan menggunakan dana IPO sekian 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 gitu ya. Nah, orang boleh nanya gitu kan, bagaimana penyerapannya kayak gitu ya, boleh ya kayak begitu ya biasanya sih ya. Boleh, Oke. boleh, Nah, boleh. nah banyak nih yang baru pada lulus, yang mungkin baru pada lulus sekolah dan lain-lain gitu. Terus maka bertanya gitu kan, kalau boleh tahu nih dari pengalaman Kak Anya ya, dari pengalaman Kak Anya gitu ya. eh, Sorry. Ketika memulai karir seperti ini, starting point salary-nya berapa sih gitu kan? Biasanya ya kita nggak ngomong misalnya let's say gajinya banyak enggak gitu, dalam arti kalau misalkan sebagai staff di IR gitu ya, atau misalkan apa ya asisten manajer atau manajer atau kepala
ini. Tapi starting point aja deh. Starting pointnya tuh kira-kira gaji berapa ya Anya ya untuk uh, mungkin bukan fresh graduate ya, orang ya fresh graduate dah misalkan gitu. Fresh graduate mau jadi staff di investor relation. Kalau fresh graduate kita mungkin hampir nggak pernah jadi IR. Nggak pernah ya? Oke. Jadi yang jadi IR itu yang benar-benar sudah berpengalaman. Gitu. Oke. Biasanya startnya gajinya mungkin range-nya belasan ya. Belasan ya. Oke. Jadi memang betul sih kalau kalau misalkan ketika orang itu hendak menjadi apa ya, menjadi seseorang yang mengkomunikasikan tentang capability, performance perusahaan, memang satu dia harus tahu betul industri, tahu betul market, tahu betul perusahaan tersebut ya. Jadi bukan orang yang misalkan let's say baru lulus tiba-tiba apa ya apply lalu jadi di bagian IR gitu ya. Oke oke. Nah biasanya bagian investornya suka terima-terima kayak magang kayak gitu nggak sih? Mungkin anak-anak Ya. LSPR ya, anak-anak LSPR London School. Iya, kita terima juga magang buat bagian ini ya, bantu-bantu di administrasi seperti itu. Oke. Tuh. Banyak juga. Bikin clipping gitu kali ya, terus makanya melakukan media scanning mungkin gitu ya. Iya, Dulu iya dulu benar. dulu dulu tuh zaman aku masih di Telkom ya, masih aku di Telkom itu dulu kan aku kerja di Telkom. Nah, aku kan ngebantuin website-nya Telkom ya, bikin website Telkom. Itu waktu itu kita punya punya dua portal, portal internal dan portal eksternal gitu kan. Nah, ke portal eksternal itu kita banyak misalkan let's say memberikan apa ya, memberikan mensarikan berita-berita yang masuk dari media, kemudian juga tonton dari media seperti itu. Nah, menarik. Nah, uh, kalau IR gitu ya, kalau IR misalkan ketemu sama investor community, analis community, hal-hal yang paling kritikal apa sih yang biasanya diinformasikan dan ditanyakan oleh mereka biasanya? Nah, kamu nih ketemu sama komunitas investor pasar modal atau kamu ketemu dengan komunitas analis pasar modal. Biasanya pertanyaan-pertanyaannya tuh berkisar tentang apa dan kamu harus memberikan jawaban apa sih? Oke, jadi pertanyaannya nih hampir diulang-ulang terus nih biasanya. Jadi Hmm. pasti udah kayak kaset rusak lah gitu. Biasanya ditanya adalah seputar anything yang related to cost driver, itu entah raw material kita update-nya gimana harganya, dan revenue driver gitu. Terus kayak harganya gitu kan, harga jualnya berapa segala macam. Selain daripada itu kayak kita punya expansion, itu juga ditanyain. Kita punya capex, terus view management gimana quarter depan misalnya atau tahun depan, itu biasa ditanya-tanyain. Terus juga selanjutnya adalah isu yang lagi terjadi saat itu, kayak misalkan pemerintah ngeluarin regulasi apa gitu kan yang ada impact-nya ke industri kita. Nah, itu kita juga ditanyain. Atau misalkan ini ada bird flu nih gitu, udah nyampe di Indonesia gitu kan. Nah, itu bisa ditanyain isu yang berkaitan dan ada impact-nya ke industri kita gitu. Oke, oke. Nah, kan sekarang banyak nih perusahaan-perusahaan yang diperdagangkan di bursa ya, kita ngomong ya. Kemudian sahamnya naik tinggi atau turun tinggi gitu kan. Biasanya kan disuspend atau biasanya masuk ke watchlist ya dari bursa gitu ya. Nah, biasanya kan bursa meminta gitu ya, meminta kepada pihak emiten untuk memberikan jawaban gitu. Kenapa harganya naik gitu kan? Apa ada transaksi yang material atau yang tidak material gitu? Apakah itu juga berkomunikasi seperti itu menjadi tugas dari investor relation atau tidak? Kalau di perusahaan kita itu lebih ke corporate secretary. Mereka yang akan Hmm, jawab. hmm, Tuh. Kalau hmm, juga yang IR yang emang harus dealing with bursa ada juga gitu. hmm. Tapi memang itu juga menjadi salah satu lingkup dari kerja investor relation ke stakeholder ya, dalam arti ke pihak bursa itu juga kalau Iya. tadi kamu bilang kan IR yang dikaitkan dengan fungsi secara corporate secretary secara umum gitu ya. Karena kalau nggak salah corporate secretary dan juga
komisaris independen itu kan salah satu prasyarat ya bagi sebuah perusahaan publik ya harus punya ya. Gimana gimana? Sorry, Pak Lukman. Kalau saya nggak salah gitu, ketika perusahaan itu go public gitu ya, itu kan salah satu persyaratannya dia memiliki komisaris independen dan memiliki corporate secretary unit ya. Ya, Iya kan? benar. Jadi makanya Hmm, mungkin kenapa banyak fungsi IR itu ditarik ke juga ke mana? Ke Korsek. Supaya lebih ide aja sih, mungkin hemat cost-nya juga. Suaranya hilang kan. Suaranya hilang Pak Lukman. Aku nggak bisa dengar. Suaranya hilang, nggak bisa kedengeran. Tes, tes. sebentar. Coba. Nah, udah ada lagi suaranya. Ah, Tadi sempat hilang, Chef. udah. Nah, ya. Oke, udah. Oke, udah muncul lagi. Nah, tadi kan karena mungkin karena tadi ya salah satu prasyarat dari salah satu perusahaan itu going public adalah ada komisaris independen, kemudian ada corporate secretary, dan karena untuk berkomunikasi dengan SRO, berkomunikasi dengan bursa, OJK, stakeholder ini ya, makanya fungsi investor ini juga kadang ditaruh di corporate secretary unit gitu ya. Betul. Biar sekalian lah, hemat juga kan. Mm-mm. Iya, Jadi iya, ngerjain iya. Ya. Nah, gitu. kemudian kalau kita lihat nih, Jeff, menurut view kamu ya, dengan tren semakin banyaknya IPO di Indonesia, perusahaan-perusahaan skala menengah juga IPO, seperti dengan size mungkin kapitalisasi di bawah 1 triliun, apakah fungsi dari permintaan ya, demand ya terhadap fungsi dari IR ini akan makin banyak di Indonesia? Oh, pastinya. Karena kalau Mm-mm. emiten ada investor relation, nah itu susah tuh. Susah apa Mm. namanya di investment community ya. Itu. Jadi Mm-mm. banget. Jadi kalau udah IPO, bahkan sebelum IPO itu udah harus cari IR Mm. gitu. Tuh, jadi teman-teman yang saat ini mungkin bekerja di industri-industri ya, perlu diwaspadai nih kalau misalnya let's say perusahaannya sudah mau IPO, kalian jangan-jangan ada kesempatan buat promosi, mutasi ke bagian investor relation, dan jangan dilihat bahwa unit investor relation itu atau hubungan investor itu adalah unit yang nggak menarik ya, karena dianggap nanti ngomonginnya cuma data-data doang, ngomongin ke media, nggak cuma sebatas ke situ, karena kan kebanyakan orang mungkin menyangka ya hubungan investor itu Betul. hanya submit update ke media gitu kan. Berikut adalah press release, berikut adalah ini, padahal enggak ya. Lebih kompleks ya. Ya, harus ngerti Very semuanya nice, di finance. very nice gitu. Nah, berikutnya pertanyaan yang paling gampang. Sulit gak sih jadi IR? Hah, sulitnya lebih ke arah ini ya, apa kalau challenge-nya di industrinya misalnya terlalu lagi jelek banget gitu ya. Mm-mm. Dan kita apa namanya mau berusaha untuk convince the market tuh susah gitu. Itu susahnya jadi IR sih. Mm. Gitu. Kalau Hasilnya seneng ya. saya lagi mau meeting nih, udah mau meeting kita udah Mm-mm. ngomong apa, tiba-tiba marketnya drop. Itu Mm. juga challenge gitu. Kalau sukanya, happy-nya kerja di IR.
Sukanya kerja di IR banyak jalan-jalan. Banyak jalan-jalan karena kita banyak non-deal Oke. roadshow juga di luar negeri gitu. Jadi banyak traveling banget. Oke, tuh jadi yang suka suka traveling gitu ya, itu juga bisa dipikirin tuh. Profesi IR itu jangan dilihat hanya cuman bikin press release, tapi juga tadi ya langsung berinteraksi langsung dengan calon investor, investor existing, investor baru, ya tadi ya dikaitan dengan roadshow dan lain-lain. Apalagi kalau perusahaannya sudah kapitalisasi gede gitu ya. Kalau perusahaan yang kapitalisasi masih kecil sih mungkin roadshow-nya ke Medan, Surabaya, kayak gitu ya. Kalau udah investor yang cari yang gede-gede, nyari di Hong Kong, ya mungkin Betul. Amerika Serikat, London, kayak gitu kan. Oke, nah ada pesan dan pesan nggak buat mereka yang hendak memikirkan karir di bidang investor relation, Anya? Ya, ngelek lagi Mbak Anyanya, ya. Sambil kita menunggu, jadi tadi pertanyaan, nah kita undang lagi ya, Anya ya. Kita undang lagi ya. Sorry, sorry. Ini tadi putus wifi-nya. Oke, oke, mungkin gini, tadi pertanyaannya gininya. Hmm. Eh, ada pesan-pesan nggak buat mereka yang mungkin hendak kepikiran nih ya, berkarir di sebagai investor relation di perusahaan emiten? Apa pesan-pesan kamu kepada mereka? Pesannya adalah eh, harus ngerti dulu tentang capital market, belajar sedikit tentang finance, corporate finance, dan belajar untuk networking skill, communication skill. Selanjutnya, enjoy the traveling. Gitu. Ya, Gitu. jadi tadi ya, jadi memang apa namanya, basisnya itu ya yuk ngertilah corporate finance gitu kan, kemudian lu punya communication skill, personal skill, interpersonal skill, networking skill. Nah, kalau itu sudah bisa di-combine semua jadi satu, itu tadi self apa rewardnya itu ya akan ada kayak traveling untuk bertemu dengan Iya. investor dan lain-lain. Anya udah berapa lama di jadi profesi IR? Kalau di IR udah 3 tahun, tapi di capital market udah sekitar 10 tahun ya. Oke, jadi 10 plus 3 ya. Jadi 13 tahun ya sekarang ya. Nah, dari Iya. sisi apa ya, dari sisi IR sendiri ya. Sebenarnya ketika kita kan sekarang kan di bursa ini ada beberapa sektor ya, beberapa sektor ada di tambang, basic, kemudian consumer discretionary dan lain-lain ya. Yang paling paling menantang betul-betul sebenarnya sektor apa sih ke depan ini dari role investor relation? Mungkin yang paling susah, karena kan kita harus pelajarin operasionalnya ya. Mungkin Mm -mm. yang Mm -mm. susah itu adalah perbankan mungkin ya. Mm -mm. Sektor perbankan itu mungkin yang paling susah Jadi sektor gitu. finansial itu termasuk salah satu sektor yang paling sulit karena memang juga karena karakter industrinya highly regulated kali ya. Highly regulated, Iya, segala-gala harus compliance A, compliance B, compliance C, cara cukup modalnya harus begini begitu. Jadi makanya iya, profesi IR di emiten sektor keuangan khususnya perbankan itu salah satu yang perlu perlu ekstra ilmu, ekstra sabar, ekstra usus kali ya. betul, betul. Dan juga sektor-sektor yang susah dijual. Kenapa? Susah dijual, Apa? sektor-sektor yang susah dijual itu juga susah Oke, tuh. oke. Kayak Jadi misalnya sektor. lah ya, commodity related tuh banyak yang agak-agak susah lah dijualnya gitu. Mm-mm. Nah,
Seseorang apakah boleh menjadi IR untuk multiple company? Atau dia Oh, misalnya gini kan, oh ada orang jadi freelance IR, ada nggak sih yang melakukan seperti itu? setauku kalau freelance nggak ada, tapi ada IR consultant. Oke, oke. IR Oh jadi ada consultant bisa, IR consultant ada ya? itu bisa di beberapa emiten gitu. Oke. Oke, kirain ada freelance gitu kan, sebentar sebentar ngebantuin si A, sebentar ngebantuin si B, sebentar ngebantuin si C gitu kan? Enggak ya? Oh, nggak. Nggak bisa. Karena kan kalau kalau kayak kita gitu di industri finansial kan dalam arti kita kan punya sertifikat dari OJK gitu kan. Ini hanya hanya kamu punya kode etik hanya untuk bekerja di perusahaan A gitu kan, seperti itu. Nah, suka ngintip-ngintip nggak sesama IR? Sih ini ngapain, situ ngapain gitu. Oh iya Khususnya dong. dari yang sejenis ya. Iya, Itu iya. bagian dari ini ya, bagian dari apa namanya competition strategi ya. Nah, itu mungkin cuma kita doang kali ya di poultry ya. Kalau di sektor lain mungkin enggak. Hmm. Kebetulan aku kenal juga sama IR di apa company lain gitu di sektor yang sama. Hmm. Jadi, kita ya berteman baik aja gitu. Paling kita wah iya nih lagi jelek nih industrinya gitu kan. Kalau kita lagi Hmm. bagus, wah senang, wah akhirnya gitu kan. Jadi ya kayak gitu-gitu aja. Jadi memang kalau 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 yang industri sejenis mungkin justru kita harus saling update mengenai what's going on di market secara besarnya ya, sehingga ketika kita bicara kita nggak off the tone gitu, dalam arti nggak yang temen yang lain pada ngomongin industrinya begini kok kamu ngomongin industrinya view-nya begini kan, beda gitu kan. Jadi Iya, nggak iya. sumbang suaranya, jadi apa namanya mencapai konsensus bareng ya, jangan ngomong gini Iya, ya gitu, soal marketnya jangan jangan sampai ngomong. gitu. Jangan sampai suara sumbang lo sendiri gitu kan. Nah, Benar, benar. terakhir harapan Anya setelah jadi IR mau jadi apa lagi? Batu Wah, loncatan nextnya ketika seseorang itu sudah apa ya, sudah hatam lah menjadi IR, itu sebenarnya bisa lompat kemana lagi? Profesi apa lagi? CFO? mostly dari IR mostly ke CFO ya. Hmm. Mostly ke CFO. Jadi teman-teman ya, IR itu bukan profesi akhir ya, Gitu. gitu, bukan profesi akhir ya. Next stop kamu adalah biasanya CFO ya, CFO. CFO. Iya. Oke, oke, kita doain supaya teman-teman di IR community semua bisa progressing karirnya very well, kemudian bisa mengkomunikasikan perusahaan atau emitennya secara lebih baik, sehingga para investor itu bisa lebih terupdate ya tentang what's going on dari performa, dari market, dan juga dari industrinya yang dilingkupi oleh emiten tersebut. Karena jangan sampai orang ketika beli saham terus kodenya A, industrinya ini terus nggak dapat update apa-apa gitu, ada ngeraba-raba maunya jadi investor malah akhirnya kecewa terus sahamnya dibuangin gitu kan, dijualin gitu kan, gitu. Iya, benar. Thank you Anya untuk ngobrol-ngobrolnya malam hari ini. Semoga Thank you. memberikan banyak manfaat ya buat mereka yang pengen tahu sebenarnya profesi dari IR itu apa, dan bagaimana IR itu bekerja di dalam sebuah perusahaan emiten. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi yang lain, mungkin kita Yap. juga ajak teman-teman dari profesi-profesi lain supaya bisa memberikan understanding ke market bahwa pasar modal itu nggak melulu cuma ngelihat harga saham lah. You need to understand what's going on di industri ini. Jangan hanya sekedar ngelihat ngomonginnya harga saham atau bandar atau kode broker gitu. Banyak yang bisa diobrolin kok gitu. Luas Thank you buat waktunya, thank you. banget. Thank you banget udah diundang sering-sering. Boleh. Nanti kita Oke. ngobrol yang lain. Thank you Anya, bye-bye. Bye-bye. Ya, demikianlah bincang-bincang kita dengan Anya Zevanya Halim ya, salah satu investor relation dari perusahaan poultry terkemuka di Indonesia. Dan jangan lupa besok malam Bibo akan sharing melalui webinar mengenai bagaimana cara kita berinvestasi di perusahaan UMKM ya, dengan fasilitas crowdfunding yang dikelola oleh Crowdana.
Kebetulan Bibo sudah berinvestasi di Crowdana, investasi rumah kos, investasi Pertashop atau Pertamina Retail Mini gitu ya. Dengan hanya mulai dari investasi dengan senilai 1 juta rupiah, kalian sudah bisa menjadi pemilik Pertashop, bisa jadi pemilik kos-kosan, bisa jadi pemilik rumah makan seperti itu. Jadi besok kita ada webinar, nanti teman-teman bisa lihat link pendaftarannya di story yang ada ya. Kita ketemu besok, kita akan ngobrol bareng sama James Wiryadi, CEO dari Crowdana Indonesia ya. Thank you atas bincang-bincangnya malam hari dan juga sudah setia bersama Sahamologi sampai sekarang. Bye-bye.